Lo pernah nggak sih ngerasa susah buat memulai suatu hal? Terutama ketika lo lagi banyak kerjaan, tugas numpuk, terus ditambah sama kerjaan lainnya yang dateng gak kunjung henti gitu. Tugas ini itu pokoknya ada aja deh kerjaannya dan karena terlalu banyak malah jadi bingung gitu mau ngerjain yang mana dulu. Jadinya malah kejebak di dilema gue ngerjain yang mana ya? Nah masalahnya adalah semua harus dikerjain. Ya kalau enggak ya jadinya ntar bakal keteteran gitu. Gak jarang kondisi yang kayak gini nih itu seringkali bikin kita jadi panik dan cemas sendiri. Karena ya udah bingung aja gitu mau ngapain dulu. Dan jadi banyak pikiran yang akhirnya malah nggak ngerjain apa-apa. Malah jadi overthinking aja gitu. Nah kalau udah kayak gitu yang ada malah dampaknya makin buruk. Kerjaan kita jadi nggak selesai ditambah overthinking. Sebenarnya wajar nggak sih ngerasain kayak gini? Well wajar aja ya. Ya ini adalah masalah yang umum banget dan wajar juga karena ya kita nggak pernah belajar tentang ini di sekolah. 17 tahun sampai 21 tahun kita sekolah, kita ngampus, ya kita belajar apa sih? Well banyak ya, matematika, sosiologi, dan juga mungkin jurusan kita. Tapi mungkin porsi kita untuk belajar tentang skill-skill penting buat kehidupan ya cuman sedikit. Akhirnya ya banyak yang gak siap dalam menghadapi berbagai masalah kehidupan. Salah satunya ini, ketika kita bingung gitu untuk kedepannya mau ngapain. Dan bingung juga harus mulai dari mana. Banyak overthinking yang akhirnya gak jadi action gitu. Tapi nggak apa-apa, itu juga adalah alasan kenapa 1% ada di sini. Kenapa kita ya menjadi life school di sini buat lo. Karena ya kita pengen ngajarin lo berbagai hal penting dalam kehidupan untuk ngebuat hidup lo jadi utuh gitu. Karena ya kita pengen ngajarin berbagai hal penting dalam kehidupan yang akan ngebuat lo bisa hidup seutuhnya. Nah gitu ya. Jadi kalau lo mau belajar untuk gimana caranya mengatasi bingung dan overthinking ini, lo ada di video yang tepat. Lo tonton video ini sampai habis supaya lo bisa dapat keseluruhan insight-nya. Nah, setiap orang mungkin pernah bingung ya mau ngerjain sesuatu dan biasanya faktor penyebabnya itu banyak. Tapi mungkin beberapa dari lo, ya, di beberapa dari lo hal ini malah jadi masalah gitu. Lo nggak tahu tugas mana yang harus dikerjain duluan, lo kebanyakan pikiran, overthinking, dan akhirnya jadi nggak produktif. Sebenarnya persoalan ini pernah dijelasin di dalam buku yang berjudul Getting Things Done. Nah, kalau kata buku ini, sebenarnya kebingungan ini biasanya disebabkan oleh kewalahan karena kebanyakan informasi yang ada dan yang kita serap. Jadi semakin banyak informasi yang muncul di otak kita jadi semakin sulit buat memutuskan hal apa yang harus kita perhatiin gitu. Akibatnya kita jadi menghabiskan banyak waktu dan energi buat mikirin tugas kita daripada ngerjain tugasnya gitu. Jadi lebih banyak mikir daripada action. Atau kebanyakan mikir daripada nyelesain kerjaan gitu. Dan gak jarang ini jadi sumber stres juga buat kita. Hal ini karena otak kita sebenarnya ya buruk ya buat nyimpen informasi karena semua informasi jadinya numpuk. Sebaliknya otak kita justru jago gitu ketika memang memproses informasi. Nah, that's why ada baiknya kalau misalnya kita merapikan seluruh informasi yang kita punya di otak kita supaya nggak numpuk gitu. Ini adalah salah satu cara gimana biar lo gak overthinking, gimana biar lo gak bingung, gimana biar lo tahu next step tuh ngapain. Caranya gimana? Nah, kita bisa pakai salah satu teknik ya dari buku Getting Things Done atau kita singkat jadi GTD. Metode ini akan ngebantu kita buat ngelola informasi yang kita punya. Jadi kita nggak bingung apa yang harus dilakuin dan nggak overthinking juga. Nah, ciri khas dari metode ini adalah dengan ngeluarin pikiran kita dulu. Jadi sebenarnya pikiran kita tuh biasanya semrawut kan. Nah, that's why yang pertama yang harus dilakuin adalah keluarin pikirannya gitu. Bisa dengan curhat, bisa dengan kayak ya banyak hal lah ya. Bisa dengan nyatet, curhat dan lain sebagainya gitu. Jadi biar kelihatan dulu apa nih yang perlu lo kerjain dan apa yang perlu lo prioritasin dibandingkan ya dibiarin doang di dalam kepala gitu. Maksudnya ngeluarin tuh gimana? Ngeluarin informasi? Well, ya intinya ngeluarin aja sih informasi yang ada di kepala kita. Salah satunya misal dengan ditulis gitu ya. Beberapa yang lain mungkin ada orang yang curhat untuk counseling misalnya atau untuk konsultasi sama mentor gitu. Nah, sebenarnya ada 5 cara yang bisa lo lakuin buat memaksimalkan si metode GTD ini. Yang pertama adalah nge-capture gitu. Capture ya. Kumpulin semua informasi yang menarik perhatian lo dan keluarin itu dari kepala lo. Mulai dari kejadian atau tugas yang memang harus lo selesaiin atau mungkin kegagalan masa lalu gitu ya. Yang memang ya lo pikirin terus gitu. Lo bisa coba tuangin gitu ya. Lo bisa tulis di buku, di memo, atau media apapun. Lo juga bisa curhat sih ke orang gitu. Dan di dalam otak kita sebenarnya ada banyak hal-hal yang mungkin nggak penting-penting amat tapi bikin kita ya jadi penuh gitu kepalanya. Nah, that's why makanya perlu dikeluarin satu-satu biar gak pusing. Misalnya, lo punya tugas sekolah nih yang harus dikumpulin di hari itu juga. Tapi kepala lo justru mikirin hal lain yang kurang penting. Ya kayak misalnya makan malam atau apa. Nah, itu sebenarnya ya coba lo keluarin apa yang harus lo kerjain juga.
Dan coba juga lo tulis tuh, coba lo keluarin juga apa yang harus lo kerjain gitu. Kalau tiba-tiba di kepala lo kepikiran tugas lain, ya tulis juga. Nah jadi nanti kelihatan gitu, mana yang sekiranya penting dan mana yang enggak. Nah selanjutnya adalah clarify. Sebelumnya kan ada nge-capture ya, sekarang kita nge-clarify, klarifikasi gitu. Memperjelas lah. Nah, setelah lo tulis, coba lo tulis deskripsi tugasnya jadi hal yang bisa lo lakukan secara jelas dan spesifik. Jadi tulis tuh secara deskriptif. Jadi bukan cuma diposting doang, tapi juga bermanfaat karena ditulis gitu kan. Nah, misal hari ini lo punya tugas nyapu rumah sama belajar buat UAS. Biar jelas dan spesifik dan ngebantu lo ke depannya biar nggak mikir-mikir tentang tugas, ya yang apalagi yang random-random gitu, lo bisa aja nulisnya jadi ya nyapu kamar sendiri dan belajar buku X dari bab X sampai dengan bab Y gitu. Dan selanjutnya kalau memang udah jelas dan spesifik informasi yang lo punya, ya coba rapihin informasi yang lo punya. Rapiin tugasan kegiatan lo hari itu, masukin di kalender HP, tulis di post-it, atau di memo yang lo taruh di sebelah tempat kerja misalnya. Atau kalau perlu ya masukin catatan kecil yang sekiranya bisa ngebantu lo untuk inget atau ngelakuin tugas itu. Misalnya, tulis nama tugasnya apa, tanggal dikumpulnya kapan ya, kayak dashboard gitu lah. Dan kalau bisa sampai ruang buat ngumpulin tugasnya, atau linknya gitu. Kalau misalnya lo punya acara sama temen lo, ya lo bisa masukin di kalender juga dan tulis gitu nomor telepon temen lo biar rapi, jadi nggak perlu bolak-balik gitu sih. Kalau semua langkah tadi udah lo lakuin, ya jangan lupa juga buat merefleksikan gitu. Coba lihat gimana perkembangan lo. Apakah metode GTD ini ngebantu lo? Apakah lo jadi lebih terorganisir, terarah gitu ya dalam melakukan sesuatu? Kalau ternyata efektif ya pakailah dan bangun ini jadi sebuah kebiasaan. At least 1% aja setiap harinya. Mungkin buat lo yang belum terbiasa untuk nulis atau buat skala prioritas, ya metode GTD ini akan jadi hal yang cukup rumit dan menantang. Kenapa? Karena GTD ini ya punya banyak tahap gitu. Tapi kalau lo berhasil menjadikan metode ini jadi kebiasaan baik ya, pasti nanti bisa jadi produktif gitu, tanpa stres juga. Jadi coba aja dulu, nggak ada salahnya buat nyoba gitu. GTD ini bakal bisa ngelatih dan ngebangun konsistensi lo dalam nyelesain pekerjaan. Jadi lo nggak perlu khawatir atau lupa sama deadline-nya atau tugas lainnya karena udah tertulis gitu. Udah tertulis dengan jelas dan rapih. Akhirnya lo juga bisa menyerap, mengelola, dan mengatur prioritas dari informasi gitu dengan lebih bagus gitu sih. Nah kalau misalnya lo udah coba metode GTD ini belum berhasil atau kayak lo udah berminggu-minggu misalnya punya masalah ya, well balik lagi ya, memang menemukan cara yang sesuai sama diri kita nggak segampang itu gitu. Toh kita juga nggak pernah belajar tentang ini di sekolah. Nah that's why gue saranin sih lo memang cari cara lain yang sesuai sama diri lo, yang premium juga gitu. Kalau misalnya lo lagi nyari metode lain yang efektif buat ngatur prioritas gitu ya, supaya lebih produktif, supaya kita tetap sehat mental, well, lo bisa ikutin webinar 1% di hari Minggu tanggal 3 Januari 2021. Nanti judulnya adalah Menjalani Hidup Produktif dan Sehat Mental. Webinarnya bakalan diisi sama siapa? Ada Kak Diah, psikolog 1%, dan ada gue juga. Gitu ya, webinarnya cocok banget buat lo yang lagi belajar untuk mengatur prioritas. Karena lo bakalan belajar sesuai judulnya, cara supaya lo bisa menjalani hidup yang produktif dan sehat mental gitu. Lo bakal belajar banyak banget. Kalau lo suka video YouTube, lo pasti bakal suka itu ya, webinar gitu. Di webinar lo bakal belajar soal konsep produktif dan sehat mental, paham kesulitan buat biar produktif, sampai dengan lo bakal belajar tips-tips gitu yang bakal ngebantu lo supaya lo bisa tetap produktif dan ya meningkatkan kesehatan mental lo gitu. Jadi hidup lo tuh bisa lebih tertata dan lebih seimbang antara kerjaan sama kesehatan gitu. Kenapa gue nyaranin buat ikut webinar ya? Karena lo bakal dapet banyak keuntungan juga. Jadi bukan cuma talk show doang, bukan cuma kayak pemaparan materi doang, tapi juga lo bakal dapet psikotes gitu ya, biar lo lebih paham sama diri lo sendiri. Lo juga bisa diskusi langsung sama pembicaranya tentang materi webinarnya. Lo juga bisa dapetin worksheet yang ngebantu lo buat menerapkan apa aja yang udah lo dapetin gitu kan. Nah jadi banyak banget yang bakal lo dapet gitu. Nah, ketika webinarnya udah selesai juga lo bakal masuk ke grup komunitas ya di Telegram, di mana nanti akan ada sesi Q&A selama 3 hari berturut-turut. Lo bisa cek aja tuh kalau orang lain kayak gimana gitu, karena gue juga terinspirasi dari sini gitu sih. Nah, semua itu bisa lo dapetin ya dengan harga promo cuman 85.000 aja. Nah, terus kalau misalnya lo mau bundling, beli webinarnya 2 sekaligus gitu ya, misal sama webinar apa sama apa gitu kan, lo bisa ambil tuh paket bundle ya, paket bundle yang memang ya banyak promonya biasanya gitu. Jadi silakan cek aja langsung 1%.net kalau misalnya lo pengen tahu lebih lanjut, atau bisa klik link yang udah gue taruh di deskripsi gitu. Dan jangan lupa juga follow Instagram kita di webinar.1%. Akhir kata, gue mau bilang aja bahwa wajar kalau misalnya kita pernah ngerasa kebingungan dan capek gitu ya. Tapi hal yang perlu diingat adalah tenang dan jangan panik. Coba atur aja dulu semuanya. Coba ya lo prioritaskan hal yang memang prioritas, dan ya coba jalani aja dulu gitu. Menghadapi situasi ini juga nggak perlu buru-buru ya, perlahan aja, yang penting ada progresnya. Minimal itu ya, 1% aja setiap harinya. Oke?
Nah, mungkin sekian dari gue. Semoga video ini bisa ngebuat lo belajar ya, dan berkembang menjadi lebih baik. Ya, seenggaknya 1% setiap harinya. Ingat, satu video sebelum tidur, itu bakal bermanfaat banget ya, supaya lo bisa hidup seutuhnya. Nah, kayak gitu ya. Oke, well, mungkin sekian dari gue ya. Gue Evan dari 1%. As always, gue tunggu lo di webinar 1%. Oke, thanks.